Ini saya ambilkan dari soal bedah SKL ya. Persiapan ujian nasional. Waktu masih ada ujian nasional, SMP masih ada ujian nasional, ini salah satunya. Persamaan garis yang melalui titik 3, -11 dan sejajar dengan garis 2x plus 3y min 8 sama 0 adalah titik-titik. Ini maksudnya seperti yang baru saja kita bicarakan. Kita hanya untuk mencari persamaan ya, mencari persamaan garis tentunya yang melalui titik 3,1 3, -11 dan gradiennya sama dengan gradien ini karena ada istilah sejajar. Gradiennya sama dengan garis 2x plus 3y min 8 sama dengan 0. Baiklah, untuk jelasnya perhatikan jawabannya. Misalkan garis yang melalui titik 3,-11 kita sebut garis G. Saya ulang. Misalnya garis yang melalui titik 3,-11 kita sebut garis G. Sedangkan garis yang persamaannya 2x plus 3y min 8 sama dengan 0 kita sebut H. Saya ulangi. Misalnya garis yang melalui titik 3,-11 kita sebut garis G. Sedangkan garis yang persamaannya 2x plus 3y min 8 sama dengan 0 kita sebut H. H identik dengan 2x plus 3y min 8 sama dengan 0. Sehingga H itu identik dengan 2x plus 3y min 8 sama dengan 0. Dalam bentuk lain, ini 2x-nya ke kanan menjadi negatif 2x. Negatifnya ke kanan menjadi plus 8. Yang penting ini adalah y dan x-nya ini sekarang berubah ya. 3y tetap karena tetap di kiri. 2x-nya di kanan menjadi negatif 2x. Negatif 8-nya ke kanan menjadi plus 8. Terus. Nah, ini kita cari gradiennya atau koefisien arahnya. A-nya negatif 2, B-nya 3. Gradiennya adalah, karena ini terpisah berarti tidak menggunakan tanda negatif ya tadi. Adalah A per B. A negatif 2, B-nya 3. Negatif 2 per 3 atau negatif 2 per 3. Jadi setelah gradien ini ketemu, kita tinggal mencari persamaan garis yang bergradien negatif 2 per 3 melalui titik 3,-11. Garis G sejajar garis H, maka gradien kedua garis itu sama, sehingga gradien garis G dengan gradien garis H sama-sama negatif 2 per 3. Garis G melalui titik 3,-11 dan bergradien MG sama dengan negatif 2 per 3 ya. Maka persamaannya adalah menggunakan rumus tadi, Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1 ya. M-nya adalah min negatif 2 per 3, Y1-nya adalah negatif 11, X1-nya adalah 3. Maka Y min Y1, Y min Y1-nya adalah negatif 11 sama dengan M, M-nya negatif 2 per 3, X min X1, X1-nya 3. Nah, seperti itu. Lanjut. Sekarang ini ada tanda negatif double, maka berubah menjadi plus karena negatif kali negatif plus. Jadi bukan Y min negatif 11 tapi Y plus 11 sama dengan negatif 2 per 3x dikalikan negatif 2 per 3 kali X kali sama dengan negatif 2 per 3x. Negatif 2 per 3 dikalikan negatif 3 menjadi plus 3, plus 2, maaf. Negatif 2 per 3 kali negatif 3 menjadi plus 2. Nah, sekarang ini bisa diubah bentuknya. Ya. Jadi ini dikalikan 3. Mengapa dikalikan 3? Untuk mengubah atau menghilangkan penyebut 3 ini.
Jadi Y dikalikan 3 menjadi 3Y, 11 dikurangi 3 adalah 33. Negatif 2/3X dikalikan 3 menjadi negatif 2X, yang 2 kali 3 adalah 6. Jadi sekarang tidak ada pecahan lagi di sini. Ya, kita bentuk sederhananya. Jadi kita tulis sederhananya. Jadi sekarang negatif 2X dipindah ke kiri menjadi 2X ya. Negatif 2X dipindah ke kiri. Mengapa dipindah? Karena kita sesuaikan dengan persamaan yang akan kita cari. Dan bentuknya seperti ini. Maka suku yang bervariabel X dan Y ini harus jadi satu pihak, tidak terpisah oleh tanda sama dengan. Baiklah. Ini negatif 2X-nya ke kiri menjadi plus 2X ya. Kemudian jadi satu dengan 3Y. 3Y tidak mengalami perubahan apa-apa karena tidak berpindah. Terus sama dengan 6, 6-nya ditulis tetap. Nah, plus 33 ini ke kanan menjadi min 33. Ini 2X plus 3Y sama dengan 6 min 33, min 33. Nah, jadi ini bentuk sederhananya adalah 2X plus 3Y sama dengan 6 dikurangi 33 menjadi negatif 27. Nah, ini kalau ditukar tempat ya, karena berlaku sifat komutatif toh, A tambah B sama dengan B tambah A. 2X plus 3Y sama dengan 3Y plus 2X. 2X plus 3Y sama dengan 3Y plus 2X, sama seperti untuk menyesuaikan pilihan yang tadi. Jadi persamaannya menjadi 3Y plus 2X sama dengan negatif 27. Nah, kita lihat jawaban pilihan jawabannya. 3Y plus 2X sama dengan negatif 27. 3Y plus 2X sama dengan negatif 27. Jadi jawabannya yang cocok adalah yang D ya. Nah, ini. Mudah-mudahan sampai kesekian kali contoh ini akan semakin lancar dan semakin paham tentang garis-garis yang sejajar, khususnya bagi anak-anakku atau siswa-siswa SMP. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang dari pasangan garis yang sejajar kita beralih ke garis yang saling tegak lurus. Dua garis lurus yang tidak sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat, yaitu sumbu X atau sumbu Y, yang saling berpotongan tegak lurus, maaf itu tulisannya berpotongan, keliru ya, berpotongan tegak lurus, maka gradiennya saling berlawanan dan juga berkebalikan. Lawanan dan juga berkebalikan. Ini maksudnya berpotongan ya. Dua garis lurus yang tidak sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat, yaitu sumbu X atau sumbu Y ya, yang saling berpotongan tegak lurus, maka gradiennya saling berlawanan dan juga berkebalikan. Baiklah, saya betulkan dulu. Saya betulkan tulisannya, ini berpotongan, jadi kurang P. Baik, dua garis yang saling tegak lurus ya. Jadi dua garis lurus yang tidak sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat, yaitu sumbu X atau sumbu Y, yang saling berpotongan dengan tegak lurus, maka gradiennya saling berlawanan dan juga berkebalikan. Kita lihat gambar pada papan berpetak atau kertas berpetak ya. Ini ada garis P dan garis K. Coba kita tinjau gradien kedua garis tersebut. Untuk garis P, gradiennya sama dengan MP sama dengan 3/5. Ini jadi di sini komponen X-nya 5, komponen Y-nya 3. Berarti gradien garis P atau MP sama dengan komponen Y/5. Mengapa positif? Karena gradien ini condong ke kanan, garis itu condong ke kanan ya.
condong ke kanan, berarti di sini gradiennya positif. Untuk garis K, gradiennya MK sebenarnya negatif 5/3. Ini negatif karena apa? Garis K ini condongnya ke kiri. Komponen Y-nya 5, komponen X-nya 3. Gradien adalah komponen Y per komponen X, jadi 5/3 negatif. Ya. Kalau gradien garis P positif, Y per X, komponen Y per X. Komponen Y per komponen X, 3/5 positif. Nah, ini dua garis. Yang satu negatif positif, yang satu negatif. Yang satunya 3/5, yang kedua 5/3. Jadi berlawanan juga berkebalikan. Gradien kedua garis tersebut ternyata berlawanan. Ya, berlawanan maksudnya berlawan tanda dan juga berkebalikan. Sehingga garis P dan garis K pada gambar di atas berpotongan tegak lurus. Itu gambarannya seperti itu. Jadi yang wajib kita ketahui untuk sementara ini adalah bahwa dua garis tersebut apabila berpotongan, tapi ini khusus yang tidak sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat ya, yang tidak sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat yang kita bicarakan di sini. Jadi dua garis tegak lurus gradiennya berlawanan dan juga berkebalikan. Slide berikutnya. Ini saya teruskan ke contoh soal. Garis G melalui titik negatif 5,3 dan titik 7,-1. Persamaan garis berikut yang tegak lurus dengan garis G adalah yang mana? Nah, maka di sini gradien yang kita gunakan untuk menjawab. Baiklah jawabannya. Garis G pada soal di atas melalui titik negatif 5,3 dan 7,-1. Gradien garis G MG sama dengan, ini rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 per min X1. Ordinat dikurang ordinat per absis kurang absis. Dibalik ya boleh. Kalau tadi yang saya tulis di sini adalah ordinat kanan kurang ordinat kiri dibagi absis kanan dikurang absis kiri. Dibalik ya boleh. Ordinat kiri dikurangi ordinat kanan dibagi absis kiri dikurang absis kanan, gitu ya boleh. Nah, di sini sudah terlanjur yang kanan kurang kiri, maka absisnya juga kanan kurang kiri semuanya. Jadi kanan kurang kiri di sini ordinat dulu, yang kanan dulu ini negatif 1 dikurangi 3 per 7 dikurangi negatif 5. Karena pengurangnya negatif ya ditulis dalam kurung. 7 kurangi negatif 5. Negatif 1 kurang 3, ordinat kurang ordinat, per absis 7 dikurangi absis negatif 5. 7 kurangi negatif 5. Negatif 1 kurang 3 berarti negatif 4. 7 dikurang negatif 5 berarti ini min kan, jadi plus 7 tambah 5 12. Pembilang negatif penyebut positif, berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? Disederhanakan menjadi sepertiga. Satunya dari 4 dibagi 4. 1, 3-nya jadi 12 bagi 4 adalah 3. Nah, di gradien garis G negatif sepertiga. A, garis X min 3Y sama negatif 9, gradiennya adalah ini. Gradiennya adalah ini, karena ini jadi satu pihak menggunakan rumus min A per B. Jadi akan semakin lancar lagi tadi gradiennya. Untuk garis lurus yang sepihak suku-suku yang bervariabel X maupun Y, maka karena jadi satu pihak maka menggunakan negatif. A per B, A-nya 1, B-nya negatif 3. Nah, jadi negatif 1 per negatif 3, ada tanda negatif double maka jadinya positif. Kita teruskan. Mudah-mudahan jelas itu.
Yang B sekarang. X plus 3Y sama dengan negatif 9. X plus 3Y sama dengan negatif 9. Gradiennya min A per B. A-nya 1, B-nya 3. A-nya 1, B-nya 3. Negatif 1 per 3. Jelas nih. Tidak ada perubahan apa-apa. Sekarang yang C. Garis 3X min Y sama dengan 9. A-nya 3, Y-nya B-nya negatif 1. Gradiennya adalah negatif A per B. Negatif, A-nya 3, B-nya negatif 1. Ini ada tanda negatif double, maka menjadi positif. Persamaan yang keempat, 3X plus Y sama dengan 9. A-nya 3, Y-nya 1. Saya ulangi, A-nya 3, B-nya 1. Gradiennya min A per B, min A 3, ya, jadi min A per B, B-nya 1. Min 3 per 1, min 3. Garis yang tegak lurus terhadap garis G. Jadi garis yang tegak lurus dengan garis G tadi, garis G tadi kan gradiennya adalah min sepertiga. Garis G kita hitung gradiennya min sepertiga. Jadi garis yang tegak lurus terhadap garis G ialah garis yang gradiennya, yang bergradien atau yang gradiennya M sama dengan negatif 1/mg. Negatif 1/mg, ini rumusnya. Jadi gradien garis yang dimaksud adalah gradien garis G, karena di sini gradiennya sudah kita hitung ketemunya negatif 1/3, maka garis yang tegak lurus terhadap garis G itu adalah yang gradiennya sama dengan negatif 1/mg. Negatif 1/mg. M sama dengan negatif 1/mg, ini berarti negatif 1/mg nya kan min 1/3. 1 negatif 1 per min 1/3. Negatif 1 per negatif 1/3. Ini ada tanda negatif double, maka menjadi positif. 1/3 berarti 3/1. Jawabannya adalah 3. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi yang gradiennya 3 adalah yang C. Kita tahu. Jadi 3 dan negatif 1/3 ini berlawanan tanda, ya. Yang satu negatif, yang ini positif. Berkebalikan, ini 1/3 menjadi 3/1, 3/1 atau 3. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sangat sederhana ini bisa membantu para siswa atau penggemar matematika, dalam hal ini matematika SMP. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.